Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan produk Zara mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ismail Dardana. Akan dilanjutkan dengan rekan saya Fajar Ramadan. Nama saya Fajar Ramadan, saya dari kelompok 5, saya ingin mempresentasikan ekonomi. Latar belakang kenapa mengambil produk Zara? Karena banyak para pencinta fashion pasti sudah nggak asing lagi dengan produk Zara. Brand high street asal Spanyol ini digemari oleh para fashionista di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebenarnya apa sih alasan Zara disukai banyak orang? Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, penjelasan berikut ini mungkin bisa membantu kamu menemukan jawabannya. 1. Mengikuti perkembangan tren. 2. Harga kualitas berbanding lurus. 3. Sale sepanjang tahun. 4. Go online. 5. Lebih banyak ukuran. Bagaimana permintaan dari produk Zara? PT Sarimode Fasindo Adi Perkasa adalah subsidiari dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang mengolah dan memasarkan merek Zara di Indonesia dan Vietnam. Zara sendiri adalah salah satu merek dari mode Spanyol yang bergerak pada industri fast fashion dan dapat dianggap sebagai salah satu contoh sukses pada industri ini dan menjadi merek rival terbaik di dunia. Hal ini cukup bertolak belakang di tengah maraknya penurunan penjualan rival secara offline yang ditandai dengan tutupnya sejumlah departemen store di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh gempuran penjualan rival online. Tapi Zara masih dipercaya mampu memberikan produk-produk terbaru dan terbaik yang masih diminati oleh pasar Indonesia dan mampu menghasilkan peningkatan penjualan yang menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana metode Zara memprediksi permintaan pada industri. Metode yang terkenal cukup untuk diprediksi. Penawaran produk. Cara produk besar tanpa beriklan ala Zara. Sebagian besar kita pasti sudah mengenal brand Zara. Ini merupakan brand pembuatan busana kelas menengah asal Spanyol yang kini menjadi merek rival fashion terbesar di dunia. Pada tahun 2012 silam, perusahaan indeks Zara Inditex telah memiliki lebih dari 5.900 termasuk lebih dari 2.000 di Spanyol. Ketika Eropa mengenal resesi beberapa tahun yang lalu, brand Zara justru naik ke puncak bisnis fashion di dunia. Uniknya ternyata Zara tumbuh besar menjadi brand fashion ternama dengan sedikit atau bahkan tanpa kampanye penasaran oleh mereka sendiri. Zara juga tidak terlalu sering nge-tweet. Ini bukan satu yang sebagaimana bisnis retail lain lakukan. Produk Zara cepat lalu karena terbatas. Perancangan Zara hanya membuat beberapa salinan dari setiap item. Tak semua sentuhan desain dari busana yang dilihat pelanggannya pada merek lain ditirunya. Karena toh tidak semua sentuhan desain perancangan terkenal pun bisa diminati oleh pelanggannya. Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan harga produk Zara. Dengan niat membeli ulang dikaitkan dengan berbagai faktor seperti harga, periklanan, citra merek, kualitas produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Salah satu strategi perusahaan dalam memasarkan produknya adalah dengan memperhatikan harga karena akan menjadi pedoman untuk mengukur kesesuaian antara manfaat produk yang diterima dengan pengorbanan yang telah diberikan, baik berupa uang maupun pengorbanan tertentu. Niat pembelian ulang yang timbul dalam benak konsumen dapat berasal dari beberapa motivasi. Salah satunya adalah berasal dari merek itu sendiri dan brand image yang ada dalam benak konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik, tabel permintaan, dan tabel penawaran. Tabel permintaan terdiri dari nama produk, harga, dan jumlah. Nama produk terdiri dari tas mini wanita, tas lempang, blazer, baju kemeja, dan kaun kemeja. Tabel penawaran terdiri dari nama produk, harga, dan jumlah. Nama produk terdiri dari gaun bermotif, celana jeans, rok wanita, jaket wanita, dan tas wanita. Grafik penawaran dengan simbol garis warna merah dan grafik permintaan dengan garis warna biru. Sekian penjelasan grafik dari saya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimistika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan perubahan produk Zara. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik konsumen meliputi lingkungan ekstern dan intern seperti keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian, kemampuan membeli konsumen, dan kelompok preferensi. Untuk mengukur seberapa besar karakteristik konsumen dapat mempengaruhi niat pembelian kembali, maka penulis ingin mengetahui pengaruh karakteristik konsumen terhadap niat pembeli kembali pada produk-produk Zara yang dimoderasi dengan keputusan pelanggan. Apakah dengan adanya kepuasan pelanggan akan memperkuat pengaruh karakteristik konsumen terhadap plat pembelian kembali, atau malah sebaliknya dengan adanya kepuasan pelanggan sebagai moderistik malah memperlemah pengaruh karakteristik konsumen terhadap niat pembelian. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan produk Zara. Di sini tertera rumah tangga, pasar faktor, produksi, produsen, dan pasar barang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.